Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Riza Fatima. I am an English teacher in SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong, Sragen. And I am a student of program Profesi Guru at Muhammadiyah University of Surakarta. Today, I'd like to share my experience in teaching learning process. This activity is taken today on Wednesday, August 18, 2021 at 9 a.m. And everyone, here is the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Ustazah. How do you do? How do you do? Okay. Who is absent today? Hafsa. Oh, Hafsa. Okay, before we start our learning activities today, please one of you lead the prayer first. Mbak Destina. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay. Before we start our learning activities today, we will sing Hari Merdeka song first. Are you ready? Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Okay guys, do you still remember our previous lesson? Terakhir kemarin kita membahas apa, Mbak? Simple past tense. Oke, nice. Saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Jadi setelah mengikuti KBM hari ini, kalian nanti saya harapkan bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari teks naratif yang berbentuk fairy tales. Kemudian melengkapi teks naratif yang rumpang. Kemudian yang terakhir, ya, bisa menyusun kalimat acak teks naratif sehingga membentuk paragraf yang baik. Have you heard about these stories? Yes? Yes. Iya. Cerita apa itu, Mbak? Yang sebelah sana. Snow White. Okay. In this section, I want to show you a picture and it will tell you about our learning activities today. Ya. Jadi di sini ada gambar itu Jack and the Beanstalk ya. Kemudian ada tulisannya storytelling competition dan ada sebuah situasi di situ.
Ulfa is appointed by her English teacher to enter the annual storytelling competition in 2 weeks. Nah, kemudian kira-kira what should Ulfa do first in preparing for the competition? Apa yang akan disiapkan Mbak Ulfa untuk mengikuti kompetisi itu? Gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, Mbak Desvina, tolong dibacakan pertanyaan nomor 2. What text must Ulfa use related to the competition? Oke, kira-kira teks apa yang akan digunakan Ulfa untuk mengikuti kompetisi Kompetisi. itu? Ya. Oke, the third question, Mbak Rinka. What are the characteristics of the text? Oke, kira-kira ciri-ciri teksnya itu seperti apa gitu ya? Oke, the fourth question, Mbak Naila. Complete the clause below by choosing the words in the box. Iya, lengkapi teks di bawah ini dengan memilih kata-kata di dalam kotak. Iya, itu pertanyaannya ya. Okay, after read the text, I will divide you into a group to check your understanding. Please answer the questions that previously given by your teacher. Jadi setelah ini kalian akan saya bentuk dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, gitu ya. Silakan tempat duduknya ditata, satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik, gitu ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Audio Jungle. Oke, right now I will give you LKPD, lembar kerja peserta didik. Satu kelompok akan mendapatkan 1 lembar ya. Ya, sudah mendapatkan lembar kerja semuanya ya? Sudah. Silakan dicermati pertanyaannya, didiskusikan kemudian dijawab. Waktu kalian 15 menit dimulai dari sekarang. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke guys, well, how far have you worked on it? Sudah mendapatkan berapa jawaban? 1. Oh, 1. Belum selesai ya? Oke, to make it easier for you to find the answer of the previous questions, look for the information provided in the slides of PowerPoint, and you may take some notes. Silakan boleh dicatat ya, disimak penjelasan di PowerPoint berikut. Oke, narrative text, fairy tale atau dongeng. Nah, what is narrative text? Balkis? A text that tells about an imaginative story in the past. Oke, a text that tells about an imaginative story in the past. Ya, teks yang menceritakan cerita yang imajinatif. Kalau imajinatif itu berarti tidak nyata. Ya. Kemudian social function of narrative text. Mbak Farah. To amuse or to entertain the reader with a story. Oke, tujuannya apa sih narrative text itu? Tujuannya untuk menghibur pembacanya dengan cerita tersebut ya. Kalau kita baca dongeng, baca cerita rakyat, baca legenda, itu kan jadi terhibur ya. Jadi tahu ceritanya bagaimana. Itu tujuannya untuk menghibur. And then the generative structure. Mbak Desvina.
Orientation, complication, resolution, sama reorientation. Okay, nice. Next, the language feature, Mbak Ulfa. Using past tense, using of adverb of time, using time conjunction, using action verb, a verb that shows an action, using direct speech, the direct speech use present tense. Okay, very good. Okay, here is the generic structure of narrative text. Jadi ini susunan teks naratif ya, dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama itu namanya orientation ya. Set the scene where and when the story happen and introduce the participants of the story, who and what is involved in the story. Jadi di bagian orientation ini biasanya ada di paragraf awal ya, kalimat pertama. Itu pasti dijelaskan dulu kejadian apa, kemudian kapan, siapa, dan apa. Itu dijelaskan, misalnya once upon a time there lived bla bla bla, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, complication. Apa itu complication? Tells the beginning of the problems which leads to the crisis of climax of the main participants. Ya, jadi menceritakan, mulai menceritakan permasalahan. Permasalahan itu mulai muncul, ini bagian complication. Kemudian yang ketiga, resolution. The problem is resolved either in a happy ending or in sad ending. Ya, ini di bagian akhir ya, permasalahannya sudah terselesaikan ya. Biasanya ada yang happy ending, ada yang sad ending ya, tidak selalu happy ending. Nah, untuk bagian keempat, reorientation, ini optional, ada yang menyertakan, ada yang tidak. This is a closing remark to the story and it is optional. It consists of moral lesson, advice, or teaching from the writer. Ya, ini isinya biasanya tentang moral value, nilai moral. Nilai moral dari cerita tersebut itu apa? Seperti itu. Nah, ini ada contoh teksnya, Jack and the Beanstalk. Nah, bagian yang berwarna kuning, ini, paragraf pertama, ini tadi masuk apa namanya? Oke, very good. Kemudian yang berwarna biru ini mulai complication. Oke. Kemudian yang berwarna pink resolution. Ya, ini sudah mulai ketemu solusi dari permasalahannya tadi. Nah, itu bagian-bagian teksnya. Nah, kemudian language features, ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Ciri-cirinya itu apa aja toh? Menggunakan past tense. Iya, yang sudah kalian pelajari kemarin ya, menggunakan past tense. Contohnya lived, saw, itu kan kata kerja bentuk kedua ya, kata kerja bentuk kedua semua ya. Kemudian using adverb of time ya, biasanya diawali dengan once upon a time, a long long time ago, seperti itu ya. One day. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan time conjunction. Apa itu time conjunction? Penghubung waktu, when, then, suddenly. Kemudian yang keempat menggunakan action verb, kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas. Climbed, when, ini kan aktivitas ya, memanjat, pergi, itu aktivitas semuanya. Kemudian yang terakhir menggunakan direct speech. Nah, ini selalu ada di naratif teks, menggunakan kalimat langsung. Iya, the direct speech uses present tense ya. Karena kalimat langsung jadi menggunakan tensesnya yang present tense begitu ya. Walaupun secara keseluruhannya past tense, tapi ketika ada kalimat langsung menggunakan present tense. Contohnya, Jack shouted, "Mother, help!" Nah, di sini help-nya ini kan present ya, bentuk present. Kemudian types of narrative text. Ada legend. Legend itu legenda. Kemudian folktale, cerita rakyat. Myth, fable, and fairy tale. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang fairy tales. Iya. Oke. Let's watch a video. While watching, please focus on the main characters. When the story happened, where the story took place, the problems in the story, how the problem solved, and the moral message of the
story. Ya, silahkan disimak videonya. Once upon a time, there was a boy called Jack. He lived with his mother. They were very poor. All they had was a cow. One morning, Jack's mother told Jack to take their cow to market and sell her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic beans for the cow. Jack took the beans and went back home. When Jack's mother saw the beans, she was very angry. She threw the beans out of the window. The next morning, Jack looked out of the window. There was a giant beanstalk. He went outside and started to climb the beanstalk. He climbed up to the sky through the clouds. Jack saw a beautiful castle. He went inside. Jack heard a voice. Fee, fi, fo, fum. Jack ran into a cupboard. An enormous giant came into the room and sat down. On the table there was a hen and a golden harp. Lay, said the giant. The hen laid an egg. It was made of gold. Sing, said the giant. The harp began to sing. Soon the giant was asleep. Jack jumped out of the cupboard. He took the hen and the harp. Suddenly, the harp sang, "Help, master!" The giant woke up and shouted, "Fee, fi, fo, fum." Jack ran and started climbing down the beanstalk. The giant came down after him. Jack shouted, "Mother, help!" Jack's mother took an axe and chopped down the beanstalk. The giant fell and crashed to the ground. Nobody ever saw him again. Oke. Gimana ceritanya? Menarik nggak? Iya. Jack and the Beanstalk. Jack dan pohon kacang. Iya. Ceritanya gimana tadi? Jack dan ibunya itu hidup miskin ya. Satu-satunya yang mereka punya itu ya sapi ini. Kemudian suatu hari ibunya menyuruh Jack untuk menjual sapinya ke pasar. Nah, tetapi sampai di tengah jalan Jack ketemu siapa? Ketemu seorang laki-laki tua. Kemudian laki-laki tua tadi memberikan biji kacang ya untuk ditukarkan dengan sapi ini tadi. Nah, sampai di rumah Jack dimarahi sama ibunya. Nah, biji kacang tadi kemudian dilempar ibunya keluar jendela. Nah, keesokan harinya ketika Jack melihat keluar jendela, ternyata ada pohon kacang yang besar sekali. Kemudian dia mulai memanjat sampai ke atas. Nah, sampai di atas dia melihat ada sebuah istana. Nah, dia masuk ke dalam. Nah, setelah masuk, di situ dia ada apa Mbak tadi? Ada harps and hen ya, ada ayam betina dan iya harps tadi. Nah, kemudian setelah itu giantnya muncul. Apa itu giant? Raksasa ya, raksasanya muncul. Kemudian dia sembunyi. Nah, dia melihat, mengamati ya. Nah, kemudian setelah raksasanya tertidur, dia mencuri ayam dan harps tadi. Nah, ketika dicuri ternyata ya musiknya tadi bunyi ya, help master gitu. Nah, setelah bunyi, giantnya terbangun kemudian mengejar Jack ya. Nah, Jack cepat-cepat turunnya. Nah, setelah sampai bawah dia teriak, "Mother, help!" Ibu kemudian keluar dan menebang pohon tadi dan raksasanya
terjatuh, nggak ada yang menemukan lagi ya. Kalau di nalar itu ya nggak nalar ya, namanya aja imaginative story, cerita yang imajinatif, sifatnya tidak nyata. Nah, dari cerita Jack and the Beanstalk tadi, kira-kira nilai moral apa yang bisa kalian dapatkan? Jangan menyepelekan hal kecil. Apa hal kecilnya? Oh, biji tadi ya. Ya, bisa. Ya, is it okay to steal from someone if they have too much and you have little? Ini juga bisa ya. Apakah hal yang benar ketika kita mencuri dari seseorang yang memiliki sesuatu yang lebih dari yang kita miliki ya? Melihat orang lain lebih kaya, iri, kemudian kita ada niat untuk mencuri. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh mencuri. Jadi wang sinawang yang hidup itu sawang si nawang ya. Kalau dilihat orang lain kok lebih kaya, lebih baik, lebih pinter. Nah, tapi kalau dilihat setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Is there any questions? No. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bisa dilanjutkan kembali diskusinya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Okay, the time is up. Now please present your result of discussion in front of the class starting from group 1 and so on. Group 1, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok UN akan menyampaikan hasil diskusi kita. What shall all of you face in preparing for the competition? Ulfa should know the story well. Ada pertanyaan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now group 2, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari grup 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. What text must Ulfa use related to that competition? Negative text. Ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now group 3, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 mau membacakan hasil diskusi kami. What are the characteristics of the text? Using simple past tense and effort of time. Adakah pertanyaan?
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now group 4 is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Complete the closed text below by choosing the words in the box. Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his mother. They were very poor. All they had was a cow. One morning, Jack's mother told Jack to take her cow to market and sell her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic beans for the cow. Jack took the beans and went back home. When Jack's mother saw the beans, she was very angry. She threw the beans out of the window. The next morning, Jack looks out of the window. There was a giant beanstalk. He went outside and started to climb the beanstalk. Ada pertanyaan? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, right now I will give feedback on your presentation. Saya akan memberikan umpan balik atas presentasi kalian tadi. Grup 1 sudah menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Ulfa should know the story well. Jadi Ulfa harus tahu apa teks yang akan digunakan untuk kompetisi tersebut. Oke, sudah bagus, betul. Kemudian kelompok 2, pertanyaannya, teks apa yang akan digunakan Ulfa? Jenis teks apa? Teksnya adalah naratif teks. Oke, very good, betul. Kemudian kelompok 3, what are the characteristic of the text? Ciri-ciri teksnya. Tadi sudah dijawab kelompok 3 menggunakan simple past tense dan adverb of time. Iya, keterangan waktu. Kemudian grup 4 sudah menjawab mengisi teks rumpang ya. Jadi ada pilihan kata di dalam kotak diisikan di dalam teks. Jawabannya sudah betul. Yang pertama ini tadi jawabannya cow. Ya, jadi Jack diminta ibunya untuk menjual sapinya. Kemudian yang kedua, he bla 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 Jack some magic beans. Nah, he tadi orang tua ya, laki-laki tua tadi memberikan. Nah, memberikan bahasa Inggrisnya apa? Di sini ada gave ya. He gave. Ya, gave itu kan bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua. Kemudian yang ketiga, when Jack's mother saw the beans, she was very angry. Ya, bacanya angry ya. She threw the beans out of the window. Kemudian yang terakhir, he went outside and started to climb the beanstalk. Mulai memanjat beanstalknya. Oke, sudah betul semua. Bagus sekali presentasinya ya. Tadi grup 4 membacanya seal ya, yang betul sell. Ya, kemudian untuk kata give, ini bacanya bukan give tapi give. Ya, itu aja. Secara keseluruhan sudah bagus semuanya. Oke, now time to individual work. Jadi sekarang sudah selesai untuk kerja kelompoknya. Sekarang waktunya untuk bekerja individu. Silahkan tempat duduknya ditata seperti semula lagi. LKPD ya, masing-masing 1 lembar. Di sini ada pertanyaan. Silahkan kalian urutkan kembali kalimat-kalimat di bawah ini karena kalimatnya di sini masih acak ya, belum urut. Silahkan diurutkan sehingga membentuk sebuah paragraf naratif teks yang benar gitu ya.
Sudah mendapatkan lembar jawab semua? Sudah. Oke, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Audio Jungle. 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 Oke guys, the time is up. Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Ya, saya ambil lembar jawabnya. Oke, sekarang waktunya kita menyimpulkan bersama. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja, Mbak? Naratif teks. Oke, naratif tadi generic structure-nya apa aja? Yang pertama? Orientation. Oke, yang kedua? Complication. Yang ketiga? Resolution. Kemudian yang terakhir? Reorientation. Oke, very good. Kemudian ciri-ciri kebahasaannya ada apa aja? Menggunakan past tense, kemudian menggunakan direct speech. Iya, kemudian yang ketiga menggunakan adverb of time. Oke, very good. Sudah paham semuanya ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya, oke. Sekarang kita refleksi dulu. How do you feel after the learning process today, Mbak Reva? I'm very happy. Iya, senang ya sudah belajar dongeng. Jadi tahu cerita Jack and The Beanstalk. Iya. Kemudian in this activity I have learned narrative text, sudah jelas ya.
Yang ketiga, what are the difficulties in studying narrative text? Mbak Ulfah coba. Tadi kesulitannya apa? Menentukan generic structure. Generic structure, ya. Tadi generic structure-nya itu ada 4, Mbak. Yang pertama itu orientation, ya. Ini Mbak Desvina tahu. Orientation itu ada di awal paragraf, ya. Dikenalkan apa, kemudian di mana, kapan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu namanya complication, ketika permasalahannya dimulai, itu masuk bagian complication. Nah, kemudian setelah itu masuk resolution, ketika sudah ada solusi dari permasalahan tadi. Nah, yang terakhir itu sifatnya optional, reorientation, yaitu jarang sekali. Itu biasanya mencantumkan moral value, gitu Mbak, ya. Ya, nanti bisa dibuka lagi ya bukunya. Kemudian, the activity or part that I like most is, yang paling disukai tadi bagian apa Mbak semuanya? Menonton video. Ya, menonton video Jack and the Beanstalk ya? Iya, jadi terhibur ya. Nah, itu tujuannya naratif teks, tujuannya untuk menghibur para pembacanya. Ya, nanti di rumah bisa menonton video-video dongeng yang lain, banyak sekali ya di YouTube. Oke, sudah selesai untuk KBM kita hari ini. Silahkan kalian berkemas, kemudian nanti kita doa penutup. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah sampaikan untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mengadakan penilaian harian tentang naratif teks. Oke, sudah siap semua ya? Iya. Oke, very good. Silahkan untuk menutup pembelajaran hari ini dipimpin oleh salah satu Mbak Desvina. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu terapkan 5M ya. Makan yang enak-enak, tidur yang cukup, istirahat cukup ya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.